Halo rekan-rekan semua, kita lanjutkan lagi pembahasan kita terkait metode simplex ya. Oke, untuk menyelesaikan masalah pemrograman linier, salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode simplex ya. Apalagi kalau pemrograman linier tersebut variabel keputusannya itu terdiri lebih dari dua variabel keputusan. Maka bisa diselesaikan menggunakan metode simplex. Oke, terlebih dahulu kita ubah bentuk atau permasalahan pemrograman linearnya itu ke dalam bentuk standar simplex ya. Bentuk standar simplex itu ciri utamanya adalah kendalanya berbentuk persamaan ya. Kemudian ruas kanan dari kendalanya itu harus bernilai positif. Oke. Nah, untuk menyelesaikan dengan metode simplex, kita kenalkan dulu tabel simplex. Jadi dari permasalahan yang ada, di sini ada fungsi tujuan ya, fungsi tujuannya maksimumkan atau meminimumkan fx sama dengan c1x1 ditambah c2x2 dan seterusnya sampai ditambah cn xn ya. Kemudian ini adalah kendalanya. Nah, ini nanti kita isikan ke dalam tabel simplex. Tabel simplex ini apa aja komponennya? Yang paling atas di sini ada CJ. CJ ini atau baris yang CJ ini isinya adalah koefisien-koefisien pada fungsi tujuan. Di sini ya, C1, C2 sampai Cn di sini isinya. Kemudian di sini ada XJ. XJ ini adalah variabelnya. Jadi variabel apa saja sih yang ada di fungsi tujuan serta fungsi kendalanya ya? Variabelnya apa saja? Nah, di sini variabelnya ada x1, x2 sampai xn. Kita taruh di sini ya. Kemudian xbi ini isinya adalah variabel basis. Jadi di sini di kolom xbi ini adalah kolom variabel basis. Variabel basis ini yang nantinya menentukan solusi atau penyelesaian dari pemrograman linearnya. Kemudian CBI ini adalah koefisien dari variabel basis yang ada pada fungsi tujuan. Jadi nanti variabel mana yang menjadi basis. Nah, koefisien yang ada di fungsi tujuannya itu kita tuliskan di kolom sini. Kolom koefisien variabel basis. Oke, lalu BI ini adalah nilai ruas kanan ya dari kendala B1, B2 sampai BM isinya. Di sini. Nah, di bagian tengah sini ini adalah matriks kendala dalam bentuk standar ya. Teman-teman gak usah bingung terkait bentuk matriksnya. Yang bagian tengah sini adalah koefisien ya. Intinya koefisien dari variabel pada kendala-kendalanya ini. A11, A12, sampai A1N sampai AMN itu isinya di sini. Di bagian paling kanan ini adalah kolom rasio. Kolom rasio ini untuk mengecek variabel mana yang akan keluar dari basis ya. Kemudian ZJ ini adalah hasil kali titik dari koefisien pada variabel basis dengan elemen-elemen pada kolom J, pada kolom di matriks yang di dalam ini, yang di kendalanya ini. Koefisien-koefisien dari variabel pada kendalanya. Nah, kemudian CJ-ZJ ini adalah untuk kriteria evaluasinya. Apakah solusi yang diperoleh itu sudah optimal atau belum, atau perlu adanya iterasi lagi, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam metode simplex ya. Yang pertama tentu kita ubah dulu fungsi tujuan dan batasannya ke dalam bentuk standar simplex ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah pemrograman linier dengan metode simplex, ubah dulu bentuknya ke dalam bentuk standar simplex seperti ini. Kemudian langkah yang kedua adalah susun persamaan ke dalam tabel simplex. Nah, kita susun ya persamaan-persamaan ini ke dalam tabel simplex. Kemudian yang ketiga, kita menentukan penyelesaian visible awal.
Kita tentukan dulu penyelesaian visible awalnya ya. Sebelum memulai iterasi berikutnya, kita cek dulu. Kita tentukan dulu penyelesaian atau solusi visible awalnya itu apa. Kemudian yang keempat, pengujian optimalitas. Nah, setelah ditentukan penyelesaian visible awalnya, kita cek apakah solusi tersebut sudah optimal atau belum ya dari kriteria CJ min ZJ ini. Kemudian jika belum optimal, ternyata ditemukan belum optimal, kita harus merevisi tabelnya. Cara merevisi tabelnya adalah kita pilih yang mana yang jadi kolom kunci, yang mana yang jadi baris kunci, kemudian kita pilih ya dari situ jadi variabel mana yang akan keluar dari basis ya. Kolom kunci ini nanti menentukan variabel mana yang akan masuk menjadi basis, baris kunci ini menentukan variabel mana yang akan keluar dari basis. Kemudian kita ubah nilai-nilai yang ada pada baris kunci dan ubah nilai-nilai yang selain pada baris kunci. Selanjutnya kita melakukan iterasi sampai solusi optimal sudah ditemukan ya. Nah, kondisi optimalnya seperti apa? Ini dibagi dua ya, tergantung kondisinya, tergantung permasalahannya. Kalau untuk masalah maksimasi atau masalah memaksimumkan, maka kondisi optimal dicapai ketika semua nilai CJ min ZJ kurang dari atau sama dengan 0. Ketika semua nilai pada baris yang paling bawah ini, CJ min ZJ, kurang dari atau sama dengan 0 untuk masalah memaksimumkan, maksimasi ya. Artinya nilainya optimum, nilainya maksimum ketika CJ min ZJ ini negatif atau 0 ya. Kemudian ini kriteria pemilihan kolom kunci dan baris kunci ya. Kolom kuncinya itu kita pilih kolom dengan nilai positif terbesar. Nah, karena kriteria CJ min ZJ ini kan harus negatif atau 0. Ketika masih ada yang positif, maka yang kita pilih sebagai baris kunci itu adalah yang nilainya paling positif dan paling besar ya. Kemudian untuk memilih baris kunci, baris dengan rasio positif terkecil. Ini nanti di bagian sebelah sini nanti akan kita bahas di bagian contoh ya. Kemudian untuk masalah minimasi atau masalah meminimumkan, kriterianya adalah semua nilai CJ min ZJ nilainya besar atau sama dengan 0. Artinya untuk masalah meminimumkan, nilai CJ min ZJ ini harus lebih besar atau sama dengan 0, baru solusinya itu adalah solusi optimum ya. Nah, kriteria untuk memilih kolom kuncinya adalah kita pilih kolom dengan nilai yang paling negatif. Artinya kan kalau misalkan masih ada kolom yang nilainya negatif, kolom CJ dari nilai CJ min ZJ ini, maka kan belum optimal ya kondisinya. Nah, artinya kalau misalkan kondisinya belum optimal, kita revisi tabelnya, kita pilih kolom kuncinya adalah kita pilih nilai dengan kolom yang paling negatif nilainya. Untuk pemilihan baris kunci sama ya. Kita pilih baris nanti di sini dengan rasio positif terkecil. Kita bahas di contoh soalnya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama ini contoh memaksimumkan. Maksimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2. Nah, ini adalah kendalanya. Oke, kita akan mencari nilai x1 dan x2 yang memaksimumkan nilai Z ini dengan menggunakan metode simplex. Oke, langkahnya yang pertama adalah kita ubah dulu fungsi tujuan dan batasan-batasan ke dalam bentuk standar simplex. Bentuk standar simplex kita mulai dari kendalanya ya. Dari kendalanya harus berbentuk sama dengan. Nah, di sini kendalanya berbentuk kurang dari sama dengan. Berarti kita harus tambahkan variabel select ya, karena
Kalau kita lihat di sini X1 ditambah 2X2 kurang dari atau sama dengan 20. Maka supaya dia sama dengan 20, ada kan nih yang di sebelah kiri, yang di ruas kiri ini nilainya kurang dari 20. Maka kan kita harus tambahkan sesuatu. Kurangnya berapa sih? Kita harus tambah berapa sih supaya sama dengan 20? Nah, karena kita nggak tahu ya nilainya berapa ya, karena ini juga kita nggak tahu nilainya berapa, yang pasti ini nilainya kurang dari atau sama dengan 20, maka kita tambahkan variabel select S1 ya. Berarti ini kendala yang pertama jadi X1 ditambah 2X2 ditambah S1 sama dengan 20. Kendala yang kedua juga sama. Karena di sini tandanya kurang dari sama dengan, maka kita tambah variabel select S2 ya. Jadinya 3X1 ditambah X2 ditambah S2 sama dengan 20. Ini nambah variabelnya ya, X1, X2, S1, S2 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kemudian pada fungsi tujuannya juga maksimum Z sama dengan 3X1 ditambah 2X2. Kita harus masukkan juga variabel select S1 dan S2, tapi koefisiennya adalah 0. Ditambah 0 S1 ditambah 0 S2. Nah, ini adalah bentuk standar simpleksnya ya. Bentuk standar simpleksnya seperti ini ya. Jadinya ya, maksimumkan Z sama dengan 3X1 ditambah 2X2 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2. Kendalanya seperti ini ya. Oke, kemudian langkah kedua kita susun persamaannya ke dalam tabel simplex. Nah, kita susun ya dari persamaan-persamaan pada bentuk standar simplexnya. Kita isi dari variabelnya aja dulu ya. Variabelnya kan di sini ada X1, X2, S1 dan S2. Maka kita isi di sini X1, X2, S1, S2. Ini ya. Kemudian untuk koefisiennya CJ ini koefisien pada fungsi tujuan ya. Fungsi sasaran ini sama dengan fungsi tujuan ya, teman-teman. Koefisien X1 adalah 3. Di sini kita tulis 3. Koefisien X2 adalah 2. Koefisien S1-nya 0. S2-nya 0. Kemudian kita isi dulu di bagian tengahnya ya, bagian kendalanya. Untuk kendala yang pertama, koefisien X1 adalah 1. Berarti kita isi di sini 1. X2 koefisiennya 2. S1 koefisiennya 1. S2 kan nggak ada, berarti koefisiennya 0. Kendala yang kedua, koefisien X1-nya 3. Koefisien X2-nya 1. Koefisien S1-nya berapa? S1 kan nggak ada ya di sini. Berarti koefisiennya adalah 0. Kemudian koefisien dari S2 adalah 1. Nah, ini jangan lupa ya, kita tulis ruas kanannya. Kendala yang pertama 20, kendala yang kedua juga 20. Oke, dari sini kita pilih yang mana yang akan jadi basis. Ini XBI ini adalah basis ya. Ini adalah basis. Yang CBI ini adalah koefisien basis di fungsi tujuan. Oke. Kita pilih yang mana variabel yang akan menjadi basis. Nah, caranya adalah kita lihat dari matriks kendala yang ada, matriks yang di tengah sini, mana yang membentuk matriks identitas. Matriks identitas itu adalah matriks persegi ya. Matriks persegi yang diagonal utamanya itu nilainya adalah 1, sementara elemen lainnya nilainya 0. Jadi kalau untuk matriks identitas 2x2 persegi ya. Kalau persegi itu artinya barisnya dengan kolomnya itu ukurannya sama, 2x2, 3x3, 4x4 gitu ya. Matriks identitas 2x2 itu adalah 1, 0, 0, 1. Nah, diagonal utamanya ini elemennya adalah 1, sementara diagonal yang lain elemennya 0. Kemudian kalau matriks identitas
3 kali 3 berarti elemen diagonalnya 1 ya. Elemen yang lainnya adalah 0. Ini ya, elemen diagonal utamanya adalah 1, yang lainnya 0. Nah, ini matriks identitas 3 kali 3. Kalau kita lihat dari sini, ini kan kolomnya 2. Barisnya 2, sorry ya. Barisnya 2, berarti kolomnya 2, maka matriks identitasnya 2 kali 2. Yang membentuk matriks identitas itu yang ini ya, teman-teman ya. Nah, ini. Berarti yang kita pilih untuk menjadi basis adalah S1 dengan S2. Ya, berarti yang masuk jadi basis adalah S1 dan S2 karena S1 dan S2 di sini membentuk matriks identitas. Oke, maka kita tulis di sini basisnya adalah S1 dan S2. Kemudian koefisiennya di sini adalah 0, koefisien S1 0 ya, koefisien S2 juga 0. Nah, atau kalau misalkan teman-teman bingung nih terkait matriks identitas, Bu, saya nggak familiar dengan istilah matriks, Bu. Terlalu matematis banget gitu ya. Teman-teman bisa lihat dari barisnya, baris dan kolomnya, dari nilai pada baris tersebut dan nilai pada baris lainnya gitu ya. Caranya, nah untuk di baris yang pertama teman-teman pilih mana elemen yang nilainya 1. Ya, mana yang nilainya 1. Dan elemen pada baris lainnya nilainya 0. Kalau kita lihat ya, di baris pertama sini, yang nilainya 1 kan ada 1 ya. Ada 1 di bagian X1 sini ya. Ini dan ini ya. Nah, di sini X1 bisa nggak jadi basis? Nggak bisa ya, karena nilai pada baris lainnya itu nggak 0. Di sini pada baris lainnya, baris yang kedua ini 3, ini nggak 0. Kalau misalkan kita mau X1 jadi basis, maka ini harus 0. Maka X1 nggak bisa jadi basis. S1 bisa nggak jadi basis? Bisa ya, karena elemen pada baris yang lain di sini adalah 0. Maka S1 bisa kita masukkan menjadi basis. Kemudian di baris kedua, ini juga ada 1 ya. Tapi di baris pertama nilainya bukan 0. Berarti X2 nggak bisa jadi basis. Yang bisa jadi basis adalah S2. Karena S2 nilainya 1. Kemudian di baris yang lain nilainya 0. Maka kita masukin S2 sebagai basis. Di sini S2 ya. Koefisiennya yang ini ya. Nah, selanjutnya dari sini kita tentukan penyelesaian visible awal. Penyelesaian visible awal itu kita lihat dari basisnya, nilai pada basisnya. Jadi untuk melihat penyelesaian pada metode simplex ini ya, penyelesaiannya berapa itu kita lihat dari nilai basisnya. Di sini kan basisnya S1 dan S2 ya, berarti penyelesaian visible awalnya itu adalah S1 sama dengan berapa? Sama dengan yang di nilai ruas kanannya ini, 20. S2-nya juga 20. X1-nya berapa? Kan X1 nggak ada di basis ya. X1 dan X2 kan nggak ada di basis, nggak masuk basis. Berarti X1-nya sama dengan 0, X2-nya juga sama dengan 0. Artinya penyelesaian awal dari iterasi simplex-nya ini adalah X1-nya berapa? X1-nya 0 dan X2-nya 0 ya. Kalau ditanya X1, X2-nya berapa? X1 0, X2 0. Gitu. Oke. Kemudian kita uji optimalitasnya. Kita hitung dulu nilai dari CJ min ZJ. Kita hitung dulu nilai dari ZJ. ZJ adalah perkalian antara koefisien basis dengan koefisien pada variabel di kendalanya ya. Nah, untuk yang pertama dengan koefisien X1 ya, 0 dikali 1. Kita untuk mengisi bagian yang elemen pertama di ZJ ini adalah
perkalian titik ya. 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 3 di sini ya. 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 3 sama dengan 0 ya. Kemudian di sini juga sama ya. 0 dikali 2 0 ditambah 0 dikali 1 0. Di sini juga sama. 0 dikali 1 0 ditambah 0 dikali 0 0. Yang ini juga 0 dikali 0 0 ditambah 0 dikali 1 0. Ini saya langsung tulis hasilnya aja ya teman-teman ya. Caranya sama dengan cara mengisi yang bagian pertama sini. Kemudian kita cek nilai CJ min ZC. Kita hitung nilai CJ min ZC. Ini CJ-nya. Ini CJ-nya. Ini ZJ-nya. Kita kurangin aja CJ min ZJ. Yang pertama 3 dikurangin 0. 3 kurang 0 adalah 0 ya. 3 dikurang 0 adalah 0. Yang kedua 2 dikurangin 0. 3 dikurangin 0 kok 0. 3 dikurangin 0 adalah 3 ya. Kemudian 2 dikurangin 0 2. 0 dikurangin 0 0. 0 dikurangin 0 0. Nah di bagian sini juga harus dihitung ya. Ini saya lupa ngitungnya tadi ya. 0 dikali 20 ya. Di bagian sini 0 dikali 20 0 ditambah 0 dikali 20 0. Berarti di sini nilainya adalah 0 ya. Ini yang di bagian sini ini adalah nilai fungsi tujuannya. Nilai fungsi tujuan. Oh ya, sebelum kita lanjut, penyelesaian visible itu apa ya? Penyelesaian visible itu adalah penyelesaian yang memenuhi semua kendala yang ada. Artinya penyelesaian tersebut dia memenuhi semua kendala-kendala ini. Kendala 1, 2, 3 dia memenuhi semua kendalanya, tapi belum tentu dia adalah penyelesaian yang paling optimum. Belum tentu dia yang memberikan nilai paling maksimum ya untuk fungsi tujuannya, tapi dia memenuhi kendala, memenuhi. Maka disebut sebagai penyelesaian visible gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita kan berada pada step pengujian optimalitas. Kita cek apakah kondisinya sudah optimal atau belum. Nah, di sini kasus kita adalah memaksimumkan. Kalau kasus memaksimumkan, kriterianya adalah CJ min ZJ. CJ min ZJ ini dia harus kurang dari atau sama dengan 0 semuanya nilainya. Baru kondisi optimalnya itu terpenuhi. Nah, kita lihat di sini. Nilai CJ min ZJ 3, 2, 0, 0. Apakah kondisi ini sudah optimal? Belum ya, karena harus nilainya itu adalah kurang dari atau sama dengan 0. Sementara 3 dan 2 ini kan lebih dari 0 ya, positif ya. Maka kita harus lanjutkan ke langkah berikutnya yaitu revisi tabel. Nah, kita revisi tabelnya. Kita pilih yang pertama, kita pilih kolom kunci dan baris kunci. Kita pilih kolom kunci, kita pilih baris kunci. Yang mana yang jadi kolom kunci? Yang jadi kolom kunci kita lihat dari nilai CJ min ZJ yang mana yang paling besar. Yang paling besar di sini adalah 3 ya. Berarti yang jadi kolom kunci adalah kolom yang pertama ini. Nah, kemudian kita hitung rasionya untuk memilih baris kunci. Rasio ini adalah BI per nilai dari kolom kuncinya. Berarti untuk yang pertama 20, rasionya 20 per 1 ya, sama dengan 20. Untuk yang kedua rasionya 20 per 3. 20 dibagi 3 sama dengan 6,67 ya. Nah, kita pilih yang mana yang jadi baris kunci. Kita tandain ya, ini kolom kunci. Ini kolom kunci. Ini kolom kunci.
Nah, yang jadi baris kunci adalah yang rasionya paling kecil, rasionya positif dan paling kecil. Berarti yang jadi baris kunci adalah yang ini ya. 20 dengan 6,67 kan lebih kecil 6,67. Berarti ini adalah baris kuncinya. Ini adalah baris kunci. Nah, artinya apa kalau dari sini? Kita udah ketemu yang mana baris kunci, yang mana kolom kunci. Artinya, yang terpilih sebagai kolom kunci, dia nanti masuk ke dalam basis. Artinya X1 masuk ke dalam basis, X1 masuk jadi basis ya. X1 masuk jadi basis. Nah, yang terpilih sebagai baris kunci dia keluar dari basis. Di sini S2 nih. Berarti S2 keluar dari basis. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan ke iterasi berikutnya ya. Iterasi yang kedua. Berarti di iterasi yang kedua ini basisnya yang mana aja? Basisnya S1 dengan X1 ya. S1 dengan X1 karena S2 keluar dari basis, S1 masuk jadi basis. Kemudian untuk koefisiennya, koefisien S1 masih tetap 0 ya. Koefisien X1 adalah 3. Oke. Kemudian kita revisi, kita ubah nilai-nilai pada baris kunci. Kemudian kita juga ubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Dan kita lanjutkan iterasinya. Nah, kita ubah nilai-nilai pada baris kunci. Ini tadi baris kunci ya, yang di highlight warna hijau. Kita ubah nilai-nilainya. Nah, 3 di sini kan pertemuan ya. Ibaratnya dia adalah pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci. Ini kita sebut sebagai elemen kunci atau elemen pivot ya. Elemen kunci atau elemen pivot. Oke. Karena di sini X1 masuk menjadi basis. Tadi syaratnya basis apa? Nilai koefisiennya di sini. Nilai di sini harus 1 dan nilai pada baris lainnya itu 0. Berarti supaya nilainya ini bisa jadi 1, 3 ini jadi 1. Caranya gimana? Caranya kita bagi dengan 3. Artinya ini kan tadi dalam satu persamaan ya. Dalam satu persamaan di kendala kan. Artinya kalau misalkan satu elemennya kita bagi dengan 3, semuanya harus kita bagi dengan 3. Maka semuanya ini kita bagi dengan 3 pada elemen di baris kuncinya. Maka untuk elemen pada baris kunci di sini 3 dibagi 3. 1 ini saya tulisin ya, 3/3, 1. Kemudian yang kedua 1/3, yang kedua 0/3, 0. Yang terakhir 1/3 ya. Nah, kemudian untuk elemen pada baris selain baris kunci, berarti baris yang pertama ya, 1, 2, 1, 0. Tadi kan syaratnya kalau dia mau jadi basis, elemen di sini ini harus 1 dan yang lain itu 0 ya, elemen pada baris yang lain. Berarti di baris pertama ini harus jadi 0. Dia harus jadi 0. Harus jadi 0. Caranya gimana? Caranya adalah kita kurangin dengan 1. Satunya dari mana? Dari sini ya. Satunya dari sini. Satunya dari sini. Tapi kalau misalkan nilainya di sini 2 gimana? Berarti kita harus kurangin 2. 2-nya dari mana? 2 dikurangin 2 kali ini. Artinya nilai pada baris elemen pada baris selain baris kuncinya ini kan 1 dikurang 1 kali 1 ini. 1 ini dari mana? Dari 3/3. Nah, berarti nilai ini adalah 1, nilai yang lama dikurangin 1 kali nilai dia
dikali 3/3 itu nilai yang baru ini. Kemudian untuk elemen yang kedua juga harus kita treatment yang sama, artinya kita harus kurangin dengan pengali yang sama gitu ya. Nah, di sini kan 2 ya, elemen yang lama 2 kita kurangin. Kalau kita kurangin, apakah kita langsung kurangin dengan 1/3? Tergantung ya. Kalau misalkan di sini nilainya bukan 1, ya nggak bisa dikurangin langsung dengan 1/3 ya. Berarti di sini kita kurangin 1 dikali 1/3. 1/3-nya itu satunya dari sini, 3-nya dari ini, atau nilai pada elemen yang baru ya. 1/3. Ini juga sama ya. 1 dikurangin 1 dikali 0/3. 0/3. Yang ini juga 0 dikurangin 1 dikali 1/3. 1/3. Berapa nilainya? 1 dikurangin 1 kali 3/3, ini 0 ya. Ini adalah 0. Ini saya hapus terus saya tulis 0 ya di sini ya. Di sini 0. Di sini 2 dikurangin 1/3. 2 dikurang 1/3. 6 dikurang 1/3 sama dengan 5/3 ya. 5/3. Di sini saya hapus ya. Saya tulis 5/3. 5/3. Ini 1 dikurang 1 kali 0/3. 1 dikurang 0 adalah 1 ya. Di sini adalah 1. Ini 0 dikurang 1 kali 1/3. 0 dikurang 1/3 adalah negatif 1/3. Di sini saya tulis negatif 1/3. Ya, saya lupa lagi untuk mengisi di bagian ruas kanannya. Ini sama ya, sama dengan di bagian yang di dalam matriks yang besar ini. Berarti untuk kendala yang kedua, untuk di baris yang kedua, ini kan dibagi 3, maka di sini nilainya adalah 20/3. Yang di atas di sini 20 dikurangin berapa kali 20/3? 1. 1 dikali 20/3. 20/3. Berarti 20 dikurang 20/3 ya. 20 dikurangin 20 dikurangin 20/3 sama dengan 60 dikurang 20/3, 40/3. Ini saya ganti ya, jadi 40/3. Di sini 40/3. Oke, sekarang kita hitung nilai ZJ-nya. ZJ-nya kita kali bagian koefisien basis dengan koefisien pada variabel-variabel di kendala ini. Yang pertama 0 dikali 0 ditambah 3 kali 1. 0 dikali 0 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 3 ya, di sini ya. Yang kedua 0 dikali 5/3 ditambah 3 dikali 1/3. 0 ditambah 1, 1 ya. Kemudian ini 0 dikali 1 ditambah 3 dikali 0, 0 ya. Yang ini 0 dikali negatif 1/3 ditambah 3 dikali 1/3. 0 ditambah 1, 1 ya di sini ya. Kemudian di